Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Siapa yang bisa masuk ke depan untuk pimpin kita dalam doa? Ani, Bu. Oke, untuk Oscar silakan masuk. Teman-teman, mari kita berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami berterima kasih atas perlindungan kepada kami dari tadi hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak dan rencana-Mu. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih untuk Oscar. Sebelum kita mulai, kita akan menulis. Ya, Ibu. Ibu cantik. Besok saya naik, Hadir. Ustaz Messi, Halo, Ibu. Oscar Ukat, Hadir Ibu. Abu Tasai, Hadir, Ibu. Didiana Nis, Ada, Bu. Ada, Ibu. Anisia Kevi, Hadir, Ibu. Sapu Ola, Hadir, Ibu. Yasitus Leon, Angka yang baik, Bu. Satria Mun, Hadir, Ibu. Remy Gustano, Sekolah Seni Kalaka, Hadir, Bu. Wilfrida Abela, Hadir, Bu. Yohanes Menggau, Yorin Cevita, Hadir, Ibu. Yufran Cetai, Angka Ibu. Ilmu Neno, Patricius Kofi. Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan hidup yang indah dan harmonis. Hari ini kita belajar tentang apa? Lingkungan hidup yang indah dan harmonis. Siapa yang tahu arti lingkungan hidup? Saya. Ya, Oscar. Lingkungan hidup artinya lingkungan sekitar kita berada. Oke, baik. Siapa lagi? Saya, Bu. Lingkungan hidup adalah kita, Ibu. Ya. Lingkungan hidup adalah daerah di sekitar tempat tinggal kita, terus juga dengan hutan dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, Marcus. Lingkungan hidup adalah lingkungan yang ditempati oleh makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti flora dan fauna. Terima kasih. Jadi, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan global. Lingkungan hidup adalah sistem yang berupa kesatuan hubungan antara makhluk hidup dan komponen organisme lainnya. Sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok.
Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas umat-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas dengan mudah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan biji. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas dengan mudah, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penenang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penenang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menenangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penenang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berterdapat makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berteriakan dalam air, dan segala jenis burung yang merayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Sekolah. Sekarang adik-adik kerjakan soal-soal yang ada di papan tulis ini, mulai dari sekarang. Diberi waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Oke. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan
kepala kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, makna dari kisah penciptaan di atas adalah maknanya yaitu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, semua itu baik dan sempurna adanya. Yang kedua, pesan dari kitab suci untuk kita yaitu kita harus meneladani sikap Allah untuk bekerja serta berusaha menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Apa makna atau pesan dari kisah penciptaan di atas langit kita? Allah menciptakan manusia yang disebut sebagai makhluk mulia dan mengkaji makna segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, apa pesan kitab suci bagi pribadi? Manusia diciptakan untuk berhubungan dengan ciptaan lainnya dan juga kepada sesama manusia, di mana Allah menghadirkan manusia beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Terima kasih Anisya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari hasil presentasi ini, Ibu menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah, langsung atau tidak langsung, sejalan dengan teori evolusi, kita harus mengatakan bahwa betapa ajaibnya dari unsur alam yang amat sederhana. Allah telah mendukungnya untuk berkembang sampai terciptanya dan lingkungan hidup yang sedemikian indah, harmonis dan ajaib. Alam lingkungan hidup kita sesungguhnya sangat indah dan harmonis. Di dalam alam terdapat rantai kerjasama antara semua ciptaan untuk saling meminjam dan saling mengikuti. Misalnya, rantai kerjasama antara tanah, matahari, udara, flora, fauna, dan manusia. Rantai kerjasama itu dari tumbuh-tumbuhan yang menggunakan zat-zat dari tanah dan tenaga sinar matahari untuk membentuk jaringan sel tumbuhan. Alam ini memiliki aneka ragam rantai kerjasama. Rantai kerjasama dengan alam ini hanyalah salah satu dari sekian banyak rantai-rantai kerjasama yang lebih luas dan meliputi seluruh hidup kita. Dengan adanya rantai kerjasama ini, maka alam lingkungan kita sungguh indah dan harmonis. Kitab suci secara simbolik menceritakan bahwa Tuhan menciptakan unsur-unsur alam ini satu persatu. Kitab suci menandaskan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oleh karena itu, kita harus